Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kembali lagi di sini dengan saya Muslim dalam acara Berdelapan Berita pukul 8 pada hari ini Rabu tanggal 16 Juni 2021. Nah, seperti biasa teman-teman, setiap pagi kami akan memberikan informasi terbaru dan terupdate untuk teman-teman semuanya. Nah, untuk berita pertama teman-teman, itu kita kutip dari kompas.com tentang isu dikenakannya pajak pada sembako terhadap pedagang tradisional. Nah, kali ini ternyata hal tersebut dibantah oleh Menteri Keuangan saat berkunjung ke Pasar Santa Kemayoran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belanja ke Pasar Santa Kemayoran pada tanggal 14 Juni 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan klarifikasi jika pemerintah tidak akan mengenakan pajak sembako di pasar tradisional kepada para pedagang. Dalam sebuah video pendek yang diunggah melalui akun Instagram miliknya @s_mindrawati, Menteri Keuangan Sri Mulyani terlihat berbelanja sambil berdiskusi dengan sejumlah pedagang yang ia temui saat belusukan ke Pasar Santa. Sri Mulyani juga mendengar keluhan para pedagang yang mengungkap keresahannya mengenai wacana pemungutan pajak pertambahan nilai untuk bahan pokok atau sembako. Kepada pedagang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan jika pemerintah tidak akan mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional dan menjadi kebutuhan masyarakat umum. Nah, jadi teman-teman, ternyata isu kenaikan pajak terhadap bahan sembako ini dibantah oleh Menteri Keuangan kita. Nah, untuk berita kedua, kita kutip dari detik.com, yaitu tentang sebanyak 19 orang mahasiswa yang terkena kebijakan DO menggugat Politeknik Keuangan Negara PKN STAN. Mereka menilai kebijakan DO yang dikeluarkan kampus tidak adil karena dilakukan pada masa pembelajaran jarak jauh akibat pandemi COVID-19. Salah satu perwakilan mahasiswa yang menggugat, Bernika Putri Ayu Situmorang, menilai pemecatan terhadap dirinya dan 18 mahasiswa lainnya sebagai bentuk ketidakadilan. Putri menilai metode pembelajaran jarak jauh selama pandemi membuat dirinya kesulitan mengikuti perkuliahan. Menurutnya, STAN yang juga sekolah kedinasan ini mestinya memberi kebijakan khusus pada mahasiswa selama masa pembelajaran. Seperti yang dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Serang, dalam gugatan tersebut mereka meminta pihak tergugat Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN, Rahmadi Purwanto, untuk menunda pelaksanaan pengumuman tentang kelulusan mahasiswa semester gasal. Lebih lanjut, Putri mengaku kesulitan memenuhi standar nilai yang ditetapkan karena proses perkuliahan terhambat akibat kebijakan belajar online karena pandemi COVID-19. Nah, itu teman-teman. Beberapa mahasiswa di DO tidak senang di DO karena terhambat oleh pembelajaran daring atau online akibat COVID-19. Jadi mereka menuntut Politeknik STAN tersebut. Baik teman-teman, untuk berita ketiga, kali ini kita kutip dari kompas.com, itu tentang keefektivitasan vaksin COVID-19 masih tinggi, termasuk melindungi dari varian Delta. Nah, varian Delta ini adalah varian virus corona terbaru yang berasal dari India, teman-teman. Oke, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa menyebut bahwa vaksin virus corona yang kini dimiliki Indonesia memiliki efektivitas tinggi. Vaksin itu disebut masih efektif untuk melindungi masyarakat dari varian virus Delta yang berasal dari India ini. Nah, namun demikian,
Kata dia, pada prinsipnya setiap virus pasti akan mengalami mutasi dalam rangka mempertahankan diri. Proses mutasi itu bisa berlangsung terus-menerus apabila potensi penularannya masih tetap terjadi. Wiku pun membenarkan bahwa virus yang dari India ini kini cukup banyak ditemukan di berbagai daerah di tanah air, seperti Kudus dan Bangkalan. Namun, ia menyebut proses penularan untuk mengetahui sebaran virus corona ini dapat dilakukan di seluruh wilayah Nusantara. Nah, baik teman-teman, informasi ketiga ini tentang masih efektifnya vaksin yang ada saat ini untuk virus yang terbaru saat ini, yaitu yang lagi tinggi-tingginya penyebarannya di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu virus Delta dari India. Baik teman-teman, mungkin itu informasi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, Pak, walaupun hari diguyur hujan, semoga semangat kita untuk melaksanakan aktivitas pada hari ini tidak kendor ya teman-teman. Tetap semangat, tetap berdoa, semoga kita semua dihindarkan dari segala macam penyakit dan segala aktivitas kita dilancarkan dari awal sampai akhir hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya di sini undur diri, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.